Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Alwi, kelas TEM 1 dengan NIM 10456125004, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang tata cara berwudu. Sebelum membahas langkah-langkahnya, mari kita pahami terlebih dahulu, apa sih itu wudhu? Nah, wudhu adalah salah satu bentuk bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Wudhu merupakan syarat sah bagi beberapa ibadah, terutama sholat. Oleh karena itu, setiap muslim harus mengetahui dan memahami tata cara berwudu dengan benar agar ibadah yang dilakukan menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi syarat sah sholat, wudu juga memiliki banyak hikmah. Di antaranya adalah menjaga kebersihan anggota tubuh, melatih kedisiplinan, serta menjadi salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seseorang berwudu dengan benar, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh anggota tubuh akan berguguran bersama tetesan air wudu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah wudu sesuai dengan urutannya. Langkah pertama yaitu membaca bismillah dan berniat. Sebelum mulai berwudu, kita dianjurkan mengucapkan basmalah serta berniat dalam hati untuk berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Niat merupakan pembeda antara ibadah dan aktivitas biasa. Jadi, meskipun niat tidak harus diucapkan dengan lisan, kita harus menghadirkannya di dalam hati bahwa kita berwudu untuk melaksanakan perintah Allah dan sebagai persiapan beribadah. Langkah kedua adalah berkumur dan membersihkan hidung. Setelah membaca basmalah dan berniat, kita mengambil air menggunakan tangan kanan lalu berkumur sebanyak 3 kali. Tujuannya adalah membersihkan mulut dari sisa makanan maupun kotoran. Setelah itu, kita memasukkan air ke dalam hidung secara perlahan. Kemudian, mengeluarkannya menggunakan tangan kiri sebanyak 3 kali. Membersihkan hidung merupakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga memiliki manfaat bagi kesehatan karena membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, langkah ketiga adalah membasuh wajah. Membasuh wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Area wajah yang wajib dibasuh dimulai dari tempat tumbuh rambut di bagian atas hingga dagu, serta dari telinga kanan sampai telinga kiri. Saat membasuh wajah, kita memastikan seluruh bagian wajah terkena air secara merata. Jangan sampai ada bagian yang terlewat, terutama di sekitar mata, hidung, atau dagu. Langkah keempat yaitu membasuh kedua tangan hingga siku. Pertama, kita membasuh tangan kanan dari ujung jari hingga siku sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan tangan kiri dengan cara yang sama. Hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan air mengalir hingga sela-sela jari dan seluruh permukaan tangan. Jangan hanya membasahi sebagian saja, karena kesempurnaan wudhu sangat bergantung pada meratanya air pada anggota wudhu. Langkah kelima yaitu mengusap kepala. Setelah selesai membasuh kedua tangan, kita membasahi kedua telapak tangan dengan air, kemudian mengusap ke kepala. Cara mengusap kepala adalah dari bagian depan kepala menuju ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Mengusap kepala cukup dilakukan 1 kali. Meskipun hanya sekali, bagian ini merupakan rukun wudhu sehingga tidak boleh ditinggalkan. Langkah keenam adalah mengusap kedua telinga. Dengan menggunakan sisa air pada tangan, kita mengusap telinga sebanyak 1 kali. Jari telunjuk digunakan untuk mengusap bagian dalam telinga, sedangkan ibu jari mengusap bagian luar telinga. Walaupun mengusap telinga termasuk sunnah, menurut sebagian ulama tetap dianjurkan untuk melakukannya. Walaupun mengusap telinga
termasuk sunnah menurut sebagian ulama, tetap dianjurkan untuk melakukannya sebagai bentuk mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah ketujuh yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Pertama, kita membasuh kaki kanan hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian, dilanjutkan kaki kiri sebanyak 3 kali. Jangan lupa membersihkan sela-sela jari kaki karena bagian tersebut sering kali terlewat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan agar berhati-hati ketika membasuh tumit, karena bagian itu sering tidak terkena air secara sempurna. Dengan demikian, kita harus memastikan seluruh kaki benar-benar terkena air sampai mata kaki. Langkah terakhir adalah membaca doa setelah wudhu. Setelah seluruh rangkaian wudhu selesai, kita dianjurkan membaca doa setelah wudhu. Adapun doanya yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Makna dari doa ini adalah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, serta memohon agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat dan menjaga kesucian. Teman-teman sekalian, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tata cara berwudu harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Setiap langkah memiliki ketentuan yang perlu diperhatikan agar wudu menjadi sah. Selain sebagai syarat sah sholat, wudhu juga mengajarkan kita pentingnya menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi pembahasan tata cara wudhu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.